Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pemateri, Bapak Sugeng Setiabudi, STHI. Yang kami hormati pengurus KKG Kabupaten Jember, kemudian Bapak host atau moderator Bapak Hafid, segenap guru hebat Kabupaten Jember, yang alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya diberi kesehatan oleh Allah, semuanya diberi kesempatan sehingga dapat melaksanakan kegiatan di pagi yang sangat indah ini. Semoga semua kegiatan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ketiga, hari terakhir dari kegiatan meeting room kita. Harapannya nanti kegiatan ini bisa di follow up dengan beberapa kegiatan di luar meeting. Artinya tugas Bapak Ibu nanti akan berlanjut tidak hanya di dalam room meeting ini, akan tetapi di luar nanti akan diberi beberapa tugas yang kita sudah siapkan, kita sudah bagi tugas-tugas tersebut, sehingga Kabupaten Jember ini memiliki produk dari pelatihan ini, yang mana nanti bisa digunakan oleh guru-guru PAI se-Kabupaten Jember. Harapan kita sebagai pengurus itu sehingga kita menghadapi pandemi COVID-19 ini tidak meninggalkan peserta didik kita belajar yang sekiranya masih kesulitan dilakukan oleh guru-guru. Akan tetapi dengan media yang kita buat ini semoga nantinya bisa membantu para guru PAI khususnya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah masing-masing. Nanti untuk tugasnya kami sudah merancang dengan panitia, akan dijelaskan oleh Pak Hafid nanti, paling tidak nanti harapan kami dari perwakilan setiap kecamatan itu membuat minimal satu bab atau satu pelajaran, sehingga nanti ada 31 kecamatan. Dari sekian banyaknya pelajaran atau bab yang ada di dalam buku PAI, itu akan tercover semuanya dengan pembagian tugas di masing-masing kecamatan. Nanti pembagiannya akan dijelaskan oleh Pak Hafid. Kemudian harapan yang kedua, dalam kegiatan di hari ketiga ini, harapannya nanti Bapak Ibu Guru mengikuti dengan seksama dan bisa mengaplikasikan hasil di hari ketiga ini. Insya Allah hari ketiga ini kita akan melanjutkan kegiatan kita dengan materi kuisis, ya, kuisis, karena untuk kalau kita gunakan classroom itu masih terlalu lebar, ya. Jadi kita fokuskan kepada yang kemarin kita belum selesaikan, artinya dari Google Sheet, kemudian cara membuat Google Form, kemudian penilaian dengan Google Form kemarin, dan kita lanjut dengan kuisis, dan nanti akan ditambahi dengan materi dari Pak Sugeng, yaitu tentang
quote apa kemarin itu? Nanti Pak Sugeng yang akan menyampaikan. Oke. Siap. Ya, itu nanti yang akan disampaikan sehingga nantinya Bapak Ibu bisa melaksanakan pembelajaran daring ini atau diklat daring ini dengan sebaik-baiknya. Baik Bapak Ibu, biar tidak terlalu panjang, marilah kita buka kegiatan daring di hari ketiga ini dengan bacaan suratul Fatihah. Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah dan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian dari saya. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada host atau moderator Bapak Hafid dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah sehingga kita bisa bermuwajahah melalui ruang Zoom ini. Oleh karenanya harapan kami dari pengurus seperti yang disampaikan oleh Pak Yahya tadi, terutama kami mewakili si kurikulum, kebetulan secara pribadi kami di kurikulum, nanti dari masing-masing kecamatan melaksanakan tugas, di mana tugas itu nanti punya per bab yang sebagai bentuk dan bukti bahwa teman-teman guru keyakinan dan guru kepercayaan se-Kabupaten Jember. Jadi seringkali kalau teman-teman berkumpul, kita ini adalah guru keyakinan dan guru kepercayaan. Menanamkan keyakinan kepada siswa sehingga siswa menjadi percaya pada kita semua. Nanti harapannya itu sebagai bukti ya, tugas itu sebagai bukti bahwa teman-teman benar-benar paham dan mengerti terhadap materi yang sudah didapat melalui pelatihan ini, Dokmit Diklat Online Guru Melek IT. Baik Bapak Ibu Guru yang kami hormati, materi kali ini adalah melanjutkan tentang cara membuat soal di aplikasi Quizzes ya. Kalau kemarin Google Form sudah, sehingga ketika sudah difahami cara membuat soal ini, baik Google Form ataupun Quizzes, nanti akan diupload ke Google Sites seperti yang hari pertama disampaikan oleh narasumber kita. Bapak Ibu guru agama se-Kabupaten Jember dan juga kepala sekolah se-Kabupaten Jember yang ikut mendampingi guru agama di masing-masing kecamatan. Marilah kita mulai acara pada pagi hari ini dengan pembacaan umur kitab dengan harapan ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan barokah. Alhamdulillah wa ala kulli niyatin salihah bi syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Baik Bapak Ibu guru keyakinan dan guru kepercayaan yang kami hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini yang sudah ikut dalam ruangan ini ada 39, yang artinya dan insya Allah sudah mewakili dari masing-masing kecamatan. Untuk lebih singkatnya kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Sugeng Setiabudi STHI selaku narasumber pagi hari ini untuk menjelaskan dan memaparkan terkait dengan materi krisis dan mengelola kelas melalui Google atau Classroom yang nanti. Mohon maaf. Ya, karena memang waktu dan kemudian terpengaruh oleh sinyal. Baik, terima kasih. Monggo kami aturkan kepada yang terhormat Bapak Sugeng Setiabudi untuk menjelaskan materi pada pagi hari ini. Kepada beliau kami aturkan. Terima kasih Mas Hafid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa view-nya diganti, Pak. Oke. Mas Hafid di situ terus nggak masalah sebenarnya. Udah belum lihat saya. Gitu. Oke, saya ganti Mas Hafid. Baik, terima kasih sekali lagi buat Mas Hafid dan Pak Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah, marilah saudara-saudaraku sekalian, kita haturkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ketiga ini Allah masih memberikan kesehatan, baik kesehatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa bertemu melalui maya, melalui online untuk melanjutkan materi diklat kita pada hari yang ketiga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran kepada jalannya diklat kita pada hari ini. Terutama semoga Allah memberikan berkah ilmunya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa menyerap semua materi, kemudian bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan kita selaku guru pendidikan agama Islam. Atau guru aliran kepercayaan katanya Mas Hafid tadi. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Baik, yang sangat saya hormati Kepala Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang sangat saya hormati Kasih Pais Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember, yang sangat saya hormati Bapak Ibu Pengawas PAI se-Kabupaten Jember, dan yang sangat saya hormati para pengurus KKG PAI Kabupaten Jember, kemudian para pengurus KKG PAI Kecamatan se-Kabupaten Jember. Tak lupa pula yang saya hormati, yang saya banggakan, para anggota GPAI se-Kabupaten Jember, para peserta yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah Bapak Ibu, dua materi sudah selesai kita sampaikan kemarin. Semoga materi-materi tersebut bisa Bapak Ibu serap dan nantinya bisa dipraktekkan terutama dalam hal penugasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yahya dengan Pak Hafiz. Semoga nantinya tidak ada kendala di lapangan, tetapi jika ada kendala rekan-rekan, insya Allah saya siap untuk membantu Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, rencana kita pada hari ini, rencana awal adalah kita akan belajar bagaimana menggunakan Google Classroom. Tetapi kemarin setelah diskusi dengan Pak Yahya, untuk menggunakan Google Classroom, maka anak-anak selaku murid kita nanti di dalam Google Classroom, itu diwajibkan untuk masuk ke kelas. Kemudian mereka juga diminta untuk intern di classroom itu. Maka ketika melihat kondisi di lapangan di Kabupaten Jember misalkan, kalau ternyata di lapangan anak-anak masih belum full menggunakan handphone untuk dirinya sendiri, maka dimungkinkan penggunaan Google Classroom itu akan mengalami kendala di lapangan. Oleh sebab itu, akhirnya kami sepakati kemarin rekan-rekan
bahwa pada hari ini kita sengaja tidak membahas Google Classroom, tetapi materinya kita ganti dengan pembuatan soal dengan model-model yang lain. Insya Allah hari ini saya akan sampaikan bagaimana membuat soal dengan quizzes, dan semoga ada waktu nanti mencukupi, kita akan lanjutkan bagaimana membuat soal berbentuk kuis yang lain, yaitu dengan wordwall.net. Nah, setiap aplikasi punya keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri Bapak Ibu, sehingga nanti harapannya dengan mengetahui beberapa macam dan beberapa model pembuatan kuis atau soal, Bapak Ibu bisa membuat soal yang menurut Bapak Ibu sesuai dengan kondisi atau juga dengan karakteristik peserta didik Bapak Ibu sekalian. Baik, langsung saja Bapak Ibu. Pada kesempatan ini yang pertama kita akan membahas bagaimana membuat soal dengan quizzes. Baik Bapak Ibu, langkah pertama yang harus kita lakukan, silakan Bapak Ibu buka browser apapun yang Bapak Ibu ingin gunakan. Kali ini saya mencontohkan menggunakan browser Firefox. Kemudian untuk mengakses halaman utama quizzes, maka kita ketikkan alamat quizzes.com pada halaman pencarian di browser. Kemudian silakan pada hasil pencarian yang paling atas Bapak Ibu klik quizzes.com. Jika Bapak Ibu pertama kali menggunakan quizzes, maka kita akan diberi tampilan halaman pertama seperti ini, di mana Bapak Ibu diberi beberapa pilihan. Di antaranya kita akan diberi pilihan untuk langsung memulai seperti ini, atau Bapak Ibu diberi pilihan untuk bermain game soal, atau Bapak Ibu juga diberi pilihan untuk melakukan sign up atau mendaftarkan diri menjadi pengguna akun quizzes ini. Karena kita pada hari ini akan membuat quiz atau soal menggunakan quizzes, maka yang kita lakukan adalah sign up. Klik sign up. Kemudian Bapak Ibu, di halaman utama sign up ini kita diberi dua pilihan cara mendaftarkan diri menggunakan quizzes. Yang pertama, mendaftarkan diri menggunakan akun Google. Yang kedua, mendaftarkan diri menggunakan akun email apapun yang Bapak Ibu punya. Saya sarankan, karena kemarin kita sudah belajar menggunakan akun Google untuk pembuatan Google Sites, maka kali ini biar kita tidak bingung dalam menentukan akun, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan akun Google yang sama dengan akun yang kita gunakan membuat Google Sites. Caranya silakan sign up with Google. Silakan ditunggu sampai proses sign up dimulai. Kemudian Bapak Ibu, jika Bapak Ibu memiliki beberapa akun di browser yang pernah kita masukkan, maka akan tampil seperti ini. Silakan Bapak Ibu pilih akun mana yang ingin Bapak Ibu gunakan. Namun jika Bapak Ibu ingin menambahkan akun yang lain, silakan klik use another account. Kemudian silakan masukkan akun Gmail yang kita punya seperti ini. Kemudian klik next. Kemudian silahkan masukkan password dari email kita. Ingat ya Bapak Ibu, password dari email. Jika Bapak Ibu memasukkan password dengan benar, selanjutnya Bapak Ibu akan dibawa ke halaman selanjutnya, di mana halaman ini Bapak Ibu ditanya apakah Bapak Ibu menggunakan quizzes ini sebagai pihak sekolah seperti ini, ataukah untuk kepentingan bisnis, ataukah untuk kepentingan pribadi. Karena kita berkaitan dengan sekolah, maka klik add a school. Kemudian ditanya pada halaman selanjutnya, status kita sebagai apa? Apakah sebagai siswa ataukah sebagai guru? Maka kita pilih sebagai guru.
Oke, pendaftaran kita sudah berhasil rekan-rekan. Tandanya bahwa kita akan dibawa pada halaman utama quizizz.com seperti ini. Baik, pada halaman utama ini saya perkenalkan terlebih dahulu beberapa fitur yang ada di sini. Pojok atas paling kiri ini ada akun yang kita miliki. Kemudian di bawahnya, kalau Bapak Ibu ingin menampilkan akun, silakan klik view profile. Maka akun kita akan ditampilkan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan hal-hal yang lain, silakan ditambahkan di sini Bapak Ibu, edit profile Bapak Ibu sekalian. Kemudian di bawahnya ada find a quiz. Jika Bapak Ibu ingin mencari dan bermain quiz di sini. Kemudian di bawahnya ada My Quizzes. Ini halaman di mana kita Bapak Ibu nantinya bisa melihat seluruh kuis atau soal yang telah Bapak Ibu buat. Kemudian di bawahnya ada halaman report. Halaman report itu berisi daftar nilai, laporan daftar nilai siapa saja yang sudah mengerjakan kuis kita atau soal kita, berikut daftar nilainya. Kemudian classes ini berisi kelas-kelas yang kita sinkronkan dengan Quizizz. Salah satunya misalkan kita konekkan, sinkronkan dengan Google Classroom. Nah, akan muncul di sini. Collection berisi koleksi kuis yang kita miliki. Memes ini berisi tentang meme atau gambar-gambar yang nantinya bisa kita tampilkan pada halaman soal yang kita berikan kepada siswa-siswi kita. Baik, rekan-rekan, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana cara membuat sebuah kuis untuk bisa kita berikan sebagai soal latihan atau sebagai PR, bahkan sebagai penilaian harian buat siswa-siswi kita secara online. Caranya bagaimana membuat soal menggunakan quiz di sini? Silakan rekan-rekan klik create a quiz. Sekali lagi, create a new quiz. Atau yang menggunakan bahasa Indonesia, silakan klik buat quiz atau quiz baru. Klik. Kita tunggu sampai halaman pembuatan kuis ditampilkan. Pada tampilan pertama, rekan-rekan diminta untuk memberikan nama terhadap soal yang akan kita buat. Misalkan kita samakan dengan pembahasan kita kemarin ketika kita membuat Google Sites. Kita samakan, misalkan penilaian harian 1 kelas 6, saling menghormati. Setelah Bapak Ibu selesai memberikan nama, silakan di bawahnya ini kita harus memilih subjek yang cocok dengan ulangan kita. Klik di bawahnya ini ada religious studies, oke, pelajaran agama. Silakan diklik, kemudian klik next. Baik Bapak Ibu, di sini kita akan dihadapkan pada dua pilihan cara membuat kuis. Apakah kita akan menulis kuis sendiri, write your own ini, ataukah kita akan teleport. Teleport itu memilih kuis milik orang lain kemudian dimasukkan ke halaman kuis kita. Insya Allah nanti kita akan belajar bersama bagaimana cara melakukan teleport dan memilih soal orang lain masuk ke kuis kita. Tetapi pertama kita akan belajar bagaimana menulis kuis sendiri, write your own quiz. Silakan diklik seperti ini. Rekan-rekan, di dalam Quizizz kita diberi beberapa model soal. Ada 5 model soal seperti ini. Yang pertama adalah multiple choice, pilihan ganda. Yang kedua checkbox atau kotak centang. Kemudian ada fill in the blank atau mengisi titik-titik. Ini yang bisa kita pakai untuk pembuatan soal. Sementara poll ini untuk polling, kemudian open ended ini
digunakan untuk survei Bapak Ibu, tidak bisa kita gunakan untuk pembuatan soal. Kita coba satu persatu. Misalkan yang pertama menggunakan multiple choice, soal pilihan ganda. Baik rekan-rekan, di halaman atas ini silahkan ketikkan soal Bapak Ibu sekalian. Soal itu bisa teks saja, bisa menggunakan media. Oke, misalkan kita gabung langsung menggunakan media. Perhatikan gambar berikut. Misalkan kita bisa enter sehingga susunan kalimatnya bisa menjadi bagus. Ayat tersebut merupakan surat titik-titik misalkan. Kemudian kita cari media, masukkan, kita klik tanda plus untuk menambahkan media, maka Bapak Ibu akan diminta untuk memasukkan medianya di sini. Saya sudah menyiapkan media, misalkan ada di dokumen, kemudian ada di dokumen Jember ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita tunggu. Nah, ini wa arsala alaihim tayron ababil misalkan yang ini. Rekan-rekan, tadi soal yang kita buat kan berhubungan dengan surat Al-Kafirun. Nah, ternyata kita salah memasukkan gambar. Maka kalau kita salah memasukkan gambar, kita klik image ini aja. Tanda silang, klik remove image, delete. Ya, hapus, maka gambar tadi akan menghilang. Jika ternyata Bapak Ibu belum memiliki gambar, maka Bapak Ibu harus menyiapkan gambarnya terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita bisa searching di internet Bapak Ibu, misalkan surat Al-Kafirun ayat 2 misalkan. Oke, kita cari seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa klik image seperti ini. Kemudian Bapak Ibu bisa mengunduh ini. Nah, misalkan yang ini yang akan kita unduh. Kemudian klik save image. Ini Bapak Ibu, save image as. Kemudian Bapak Ibu simpan di mana ini? Di folder download misalkan, kita simpan di situ, klik save. Oke, kita replace. Kalau sudah mendownload file, maka masuk lagi ke halaman quizizz.com. Kemudian Bapak Ibu klik media, klik tanda plus. Kemudian masuk ke halaman download, masukkan gambar yang sudah kita download tadi. Tunggu proses upload selesai. Nah, ini la a'budu ma ta'budun. Perhatikan gambar berikut. Ayat tersebut merupakan surat titik-titik. Misalkan di sini kita kasih pilihannya Bapak Ibu di bawahnya. Al-Kafirun misalkan ayat 1. Kemudian kalau ingin membuat option jawaban yang lain, Bapak Ibu tinggal klik di bawahnya. Ayat 2. Kemudian ayat 3. 4. Saya menggunakan copy paste untuk mempercepat pekerjaan karena kalimat yang awal sama. Tetapi jika kalimat yang awal tidak sama, Bapak Ibu bisa mengetikkannya secara manual. Baik, selanjutnya di sini di sebelah kiri Bapak Ibu diwajibkan untuk memilih jawaban mana yang benar. Ini kan ayat yang kedua, maka harus kita centang ayat yang kedua. Tanda bahwa kita sudah memilih mana jawaban benar, maka akan muncul tanda hijau seperti ini. Oke, di bawahnya rekan-rekan tag. Nah, tag ini menandai kuis kita. Kuis kita itu tagnya, tandanya sebagai apa? Misalkan, silakan dicari di sini.
Tapi kalau Bapak Ibu tidak menemukan standar, silakan di cancel, dibiarkan aja teks standar seperti ini. Kemudian di bawahnya lagi ada timer, yaitu waktu yang diberikan kepada siswa untuk mengerjakan satu soal ini. Bapak Ibu ingin memberikan siswa berapa waktu? Kalau ini 30 second, 30 detik boleh, atau Bapak Ibu men-setting 1 menit misalkan 60 second boleh, silakan. Atau malah agar tidak nyontek kita kasih aja 10 second, 10 menit, 10 detik misalkan. Kami persilakan, tergantung pada kreativitas dan keinginan Bapak Ibu sekalian. Saya ambil standarnya 30 second. Kalau sudah, silakan klik save. Oke, soal nomor 1 sudah selesai kita buat. Selanjutnya rekan-rekan, jika ada kesalahan dengan soal ini, apakah kita masih bisa mengedit soal? Masih sangat bisa jawabannya. Maka silakan klik edit. Kemudian silakan diedit kalimat atau bagian mana yang ingin Bapak Ibu benarkan. Kalau sudah selesai dan sudah dianggap betul, klik save. Oke, selesai seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin membuat soal yang hampir sama atau mirip seperti ini, silakan langsung klik duplicate. Maka akan muncul duplikasi atau soal yang sama persis dengan yang di atas. Tinggal nanti Bapak Ibu edit. Jadi tidak perlu terlalu banyak mengetik mulai dari awal. Baik, seperti itu rekan-rekan. Ini contoh kalau kita melakukan duplicate atau menyalin. Nah, ini soal kedua, sama isinya. Tetapi misalkan yang kedua Bapak Ibu ingin mengganti ya ininya apa namanya ayatnya, silakan diganti. Misalkan yang ini kita gunakan gambar ini misalkan. Kemudian Bapak Ibu tinggal merubah redaksi dari pertanyaannya. Perhatikan gambar berikut. Tadi yang saya upload ini surat Al-Kafirun secara utuh. Misalkan Bapak Ibu ingin bertanya, surat di samping adalah titik-titik, atau gambar di samping merupakan teks surat titik-titik misalkan. Oke, kita ganti jawabannya. Misalkan Al-Lahab, Al-Kafirun, kemudian Al-Humazah, kemudian Al-Ma'un, misalkan seperti itu. Kalau sudah dianggap selesai, silakan klik save. Maka kita sudah memiliki dua model soal dengan model pilihan ganda. Kalau Bapak Ibu ingin menambahkan lagi, tetapi menambahkan secara manual, tidak ingin mengcopy dari sini, menduplikat dari sini, silakan klik yang ini Bapak Ibu, multiple choice lagi, klik. Nah, Bapak Ibu silakan tuliskan soal-soalnya berikut option jawabannya di sini. Oke, karena kita nggak jadi, kita klik cancel. Baik, selanjutnya kita akan mencoba bagaimana membuat soal menggunakan text box atau kotak centang. Silakan diklik text box atau kotak centang, klik. Baik, di kotak centang ini rekan-rekan, siswa saat menjawab wajib mencentang semua jawaban yang benar. Oke, semua jawaban yang benar. Jika mereka mencentang satu atau dua jawaban dan ada satu jawaban benar tidak mereka centang, maka mereka akan dianggap salah mengerjakan soal. Contoh soalnya seperti ini. Berikut merupakan kandungan surat Al-Kafirun.
yaitu titik-titik. 1. Larangan menyembah Tuhan selain Allah, misalkan. 2. Yang kedua, larangan mencampur adukan agama. Misalkan, ini yang benar Bapak Ibu. Anak disuruh memilih 2 jawaban yang benar. Kemudian option ketiga, option yang salah. Misalkan, perintah bekerja sama dengan non-muslim dalam hal ibadah, misalkan. Kemudian yang satu lagi, jawaban yang dianggap salah, silakan diketikkan sini. Kalau Bapak Ibu menganggap satu saja yang jawaban yang tidak perlu dicentang, maka ini silakan di delete seperti ini. Kalau sudah selesai, klik save. Baik. Selanjutnya di sini kita akan mencoba membuat soal fill in the blank, mengisi titik-titik. Coba kita klik fill in the blank, mengisi titik-titik. Soal seperti ini, salah satu contoh modelnya Bapak Ibu, misalkan seperti ini. Surat Al-Kafirun termasuk golongan surat titik-titik karena diturunkan di kota Mekah. Nah, ada sebuah pernyataan seperti ini, namun di tengah-tengah pernyataan ada bagian yang sengaja dihilangkan, dan itu harus anak-anak isi sebagai jawaban mereka. Nah, jawabannya, kata yang hilang ini kita taruh di jawaban, di answer ini. Makkiyah. Baik. Kalau ada alternatif jawaban yang lain, Bapak Ibu ketikkan di bawahnya. Kalau jawabannya hanya satu, biarkan hanya satu seperti ini. Oke, kalau selesai klik save. Baik, kita sudah punya 4 soal seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu diberi kebebasan di quizzes ini untuk membuat soal sebanyak mungkin. 20, 30, 50, 100 bisa menggunakan quizzes ini. Gabungan antara multiple choice, kemudian checkbox, kemudian fill in the blank juga diizinkan, tidak jadi masalah. Silakan Bapak Ibu bebas berkreasi. Intinya Bapak Ibu, kalau di Google Form kemarin Bapak Ibu bisa memberikan nilai per item soal, tidak dengan di quizzes. Quizzes sistem nilai dibuat secara otomatis. Jadi misalkan Bapak Ibu memberikan kepada siswa-siswi kita 4 soal seperti ini, maka otomatis satu soal akan dianggap 25. Berarti 25 kali 4 menjadi 100 nilai maksimal. Begitu juga misalkan 10 soal, maka satu soal nilainya 10. Kalau 25 soal, maka satu soal nilainya menjadi 4. Intinya quizzes akan mengatur nilai secara langsung dengan membagi 100 dibagi jumlah soal, dan itulah bobot nilai masing-masing soal. Baik rekan-rekan, ini ada 4, ada 4 soal sudah kita buat. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada fitur yang cukup keren dan sangat menarik di quizzes.com ini. Apa itu? Yaitu fitur teleportasi. Apa itu? Fitur ini memungkinkan kita untuk mencari soal yang sudah diupload oleh orang lain, kemudian kita masukkan ke dalam soal kita. Jadi fitur ini sangat bermanfaat di saat kita kepepet waktu, harus segera mengirimkan soal, dan kita ternyata akan sangat direpotkan kalau mengetik dari awal. Maka gunakan fitur teleport ini. Baik, langsung kita coba rekan-rekan. Klik teleport.
Akan muncul halaman teleport di sini. Kemudian kita cari judul di sebelah ini. Di sebelah tengah ini, Bapak Ibu cari judulnya yang sama dengan judul soal kita. Tetapi tadi kan soal kita judulnya adalah pelajaran kelas 6 saling menghormati. Nah, seperti ini. Ya. Kita coba klik, ada 3 question, 3 soal di sini. Oke. Ini dilihat Bapak Ibu sebelah kanan. Ada soal multiple choice. Berikut merupakan soal Al-Kafirun ayat 2, hampir sama dengan kita, berarti enggak kita ambil. Kemudian Al-Kafirun turun di kota, hampir sama, enggak kita ambil. Kemudian checkbox, nah hampir sama dengan kita, tidak kita ambil. Maka kita cari, kalau nggak ada yang cocok, kita kembali lagi ke halaman yang tengah ini, kita scroll ke bawah. Nah, terus kita cari yang saling menghormati. Oke, terus kita scroll ke bawah. Kalau tidak ketemu seperti ini, Bapak Ibu bisa melakukan modifikasi pencarian di sini. Di sini Bapak Ibu. Misalkan kelas 6 PAI. Misalkan seperti itu. Klik yang ini, indahnya saling menghormati. Nah, ini klik, ini kan kelas 6 Bapak Ibu, PAI kelas 6. Nah, seperti ini, sama seperti tadi surah Al-Kafirun. Oke, baik, yang ini misalkan ada multiple choice, bunyinya seperti ini, Al-Kafirun turun sesudah surat apa. Kalau Bapak Ibu cocok, silakan klik add atau tambah, klik. Oke, otomatis ini akan masuk ke soal kita. Kemudian kita tambahkan lagi di sini. Adakah lagi? Nah, dan aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ini kita mau ambil, silakan klik tambah. Kemudian lagi, misalkan ini mau kita tambahkan, klik tambah. Oke, kalau Bapak Ibu sudah merasa cukup, berarti kita klik tanda panah di atas ini untuk kembali ke halaman soal kita. Oke, kita sudah punya beberapa soal di sini. Ini yang paling bawah ada 3 soal yang kita ambil dari soal-soal orang lain tadi. Ini hebatnya teleport. Jadi rekan-rekan, dalam waktu tidak sampai 5 menit Bapak Ibu bisa membuat 30 soal sekaligus hanya dengan menggunakan fitur teleport. Baik rekan-rekan, saran saya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu menggunakan fitur teleport, maka Bapak Ibu wajib untuk melakukan penelitian soal. Bagaimana caranya? Silakan dilihat soalnya, dibaca apakah benar jawabannya, kemudian apakah kalimat-kalimatnya sudah sesuai dengan keinginan kita ataukah belum. Kalau Bapak Ibu ternyata menemukan hal-hal yang tidak sesuai dan ingin diedit, silahkan klik edit. Oke, klik edit. Kemudian silakan Bapak Ibu edit yang mana soal yang ingin Bapak Ibu edit. Kalau sudah dilakukan editing, silakan klik save atau simpan. Baik, ini soal sudah kita kerjakan. Bapak Ibu anggap bahwa soal ini sudah selesai kita kerjakan, kita cukupkan sampai di sini. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengedit halaman ini Bapak Ibu. Oke. Di sebelah kuis atau soal kita ini ada halaman setting, coba kita edit. Yang pertama, kita bisa menambahkan gambar judul pada soal kita. Caranya klik add quiz image, kemudian klik drag and drop ini, kemudian silakan rekan-rekan pilih gambar seperti apa yang Bapak Ibu inginkan. Saya pilih ini misalkan, klik open. Nah, ini kemudian kita pilih bahasa yang akan ditampilkan ke anak-anak. Bapak Ibu ingin bahasanya bahasa apa?
maka saya sarankan menggunakan bahasa Indonesia. Klik Indonesia. Kemudian di bawahnya pilih kelas, select grades, kelas berapa soal ini akan kita berikan, kelas 6. Oke, seperti ini. Kemudian di bawahnya who can see this quiz, siapa yang bisa melihat quiz ini. Klik yang atas public, visible to everyone, itu artinya quiz ini akan bisa dilihat oleh semua orang. Kemudian yang kedua private, visible to you, itu artinya bahwa quiz ini hanya akan bisa dilihat oleh kita sendiri, siapapun yang lain tidak bisa melihat soal ini. Maka saran saya, silakan pilih public. Kemudian kalau sudah selesai setting, klik save. Oke, kita tunggu, proses menyimpan sedang berlangsung. Kita tunggu sampai proses ini selesai dan kita akan dibawa pada halaman selanjutnya. Baik, jika proses menyimpan selesai Bapak Ibu, otomatis halaman editing judul tadi menghilang. Kemudian kita akan kembali pada halaman utama editor kuis seperti ini. Selanjutnya kita akan membagikan kuis ini kepada siswa-siswi kita. Bagaimana caranya? Silakan Bapak Ibu klik done atau selesai. Selanjutnya rekan-rekan, kita akan dibawa pada halaman multiplayer game seperti ini. Pada halaman ini Bapak Ibu, kita diberi beberapa menu yang bisa kita pilih untuk kita lakukan. Salah satunya, kalau Bapak Ibu ingin melihat bagaimana tampilan dari soal yang kita buat, silakan klik soal seperti ini Bapak Ibu, soalnya diklik. Nah, ini tampilannya akan seperti ini nantinya. Show answer, tampilkan jawaban, maka dia akan menampilkan mana yang benar, mana yang salah. Saran saya, sebelum di-share ke siswa-siswi kita agar meminimalisir kesalahan, Bapak Ibu klik dulu semuanya seperti ini, diteliti satu persatu. Silakan diteliti seperti itu. Kalau ada kesalahan, silakan lakukan edit kembali pada soal yang ada kesalahan tadi. Baik, selanjutnya bagaimana melakukan share soal ini kepada siswa-siswi kita. Quizizz.com memberikan kita 3 pilihan cara share. Yang pertama, play live, seperti siaran langsung Bapak Ibu. Fitur ini akan sangat berguna jika Bapak Ibu sedang melakukan ulangan harian atau penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian kenaikan kelas, di mana anak-anak harus standby pada waktu yang ditentukan dan dikerjakan bersama-sama. Ini fitur play live, dan alangkah lebih indah kalau anak-anak mengerjakan dalam satu ruangan. Kemudian yang kedua, assign homework. Lagi assign homework. Fitur ini menjadikan soal sebagai PR dan bisa dikerjakan oleh anak-anak dimanapun mereka berada, kapanpun mereka bisa, selama soal masih bisa dikerjakan. Kemudian praktis, ini yang ketiga, solo praktis. Apa itu? Anak-anak diberi kesempatan untuk berlatih dan berlatih. Karena praktis, maka siapapun yang mengerjakan tidak akan terdata ke daftar nilai kita. Tetapi untuk play live dan assign homework itu akan terdata siapa yang mengerjakan dan berapa daftar nilainya. Baik, karena saat ini anak-anak sedang melakukan BDR, belajar di rumah, maka saya sarankan rekan-rekan menggunakan assign homework seperti ini. Silakan klik assign homework. Kemudian di sini rekan-rekan, kita akan diberi beberapa option pengaturan bagaimana kita mengatur soal kita. Yang pertama, paling atas, learner should complete the quiz by. Kapan siswa terakhir bisa mengerjakan kuis ini?
Misalkan Bapak Ibu memberikan waktu 1 minggu kepada anak-anak, maka kita tinggal hari ini tanggal 18, 19, 20, misalkan tanggal 24 terakhir mereka mengerjakan, klik tanggal 24, maka setiap hari mereka bisa mengerjakan, tetapi tanggal 24 mereka tidak akan bisa mengerjakan. Jam berapa mereka harus mengakhiri pekerjaan mereka? Jam 12 misalkan 00 AM atau PM. AM itu pagi sampai jam 12 siang Bapak Ibu. Kalau PM jam 12 ke atas sampai malam. Berarti di sini ditulis kesempatan siswa untuk mengerjakan ini adalah 5 hari 2 jam dan 26 menit dari sekarang. Oke. Jangan klik continue terlebih dahulu. Di bawahnya di sini. Kalau Bapak Ibu punya kelas khusus, kelas Google Classroom dan sebagainya, silakan pilih kelas di sini. Di bawahnya, rekan-rekan, ada general setting atau pengaturan umum. Di sini rekan-rekan bisa mengatur berapa kali siswa bisa mengerjakan soal. Kalau ulangan harian, PTS, PAS dan sebagainya, bisa kita batasi ke 1. Ya, jadi anak hanya bisa mengerjakan 1 kali. Cuma perlu kita catat bahwa jika anak-anak dibatasi mengerjakan 1 kali, maka anak harus login ke akun Quizizz, yang belum harus mendaftar seperti kita tadi. Nah, kendalanya hanya di situ. Tetapi jika Bapak Ibu mengizinkan unlimited, anak-anak tidak perlu login. Mereka cukup klik link kemudian akan masuk ke halaman quizizz.com. Baik, show answer in game. Apakah mau dihidupkan jawaban yang benar ketika anak selesai mengerjakan 1 soal? Nah, kalau iya silakan diklik on. Kalau ulangan jangan Bapak Ibu, klik off. Tetapi kalau untuk latihan biasa PR silakan klik on. Karena kita untuk BDR di rumah klik saja on. Kemudian show answer post game. Allow student to review question and answer in the end. Apakah kita mengizinkan siswa untuk melihat pertanyaan berikut kunci jawabannya pada akhir soal, pada akhir mengerjakan soal. Nah, kalau Bapak Ibu ingin mengizinkan silakan klik on. Kalau ulangan jangan, klik off saja. Tetapi karena BDR, klik on. Kenapa? Tujuannya agar ketika anak-anak selesai mengerjakan, mereka tahu nilainya berapa. Kalau dibawa ke KM, mereka bisa melihat, oh ternyata nomor 1 jawabannya ini saya salah, nomor 2 jawaban saya benar, dan seterusnya. Mereka bisa belajar ulang dan akhirnya mereka bisa melakukan remedial secara mandiri. Dengan cara seperti itu, selesai mereka bisa mengulang kembali. Jangan khawatir Bapak Ibu, berapa kali pun anak-anak mengerjakan, semuanya akan tercatat dengan rapi di halaman reports pada akun Quizizz kita. Seperti itu. Oke, selanjutnya di bawahnya. Ini gameplay setting Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu setting. Misalkan yang ini power up, anak mendapatkan power seperti game, atau timer yang ini yang kedua, apakah anak bisa melihat timernya? Coba kita hidupkan biar anak-anak nanti melihat timer. Show leaderboard, ini peringkat, mereka peringkat berapa dan sebagainya, kita hidupkan biar mereka tambah semangat. Shuffle question, apakah pertanyaannya akan diacak? Kalau diacak silakan hidup. Shuffle answer option, apakah pilihan gandanya itu akan diacak? Kalau tidak diacak matikan, kalau diacak hidupkan. Redemption question, allow student to re-attempt a few incorrect questions. Apakah kita mengizinkan siswa untuk mengerjakan ulang jika mereka salah dalam menjawab? Kalau Bapak Ibu izinkan silakan, kalau tidak dimatikan saja. Play music, apakah mengizinkan siswa-siswi kita ketika mengerjakan soal ada musiknya? Kalau mau silakan dihidupkan. Meme, ini meme Bapak Ibu. Meme itu gambar-gambar yang muncul ketika anak-anak benar atau salah. Nah, kalau Bapak Ibu ingin memunculkan silakan hidupkan, kalau enggak matikan saja. Nah, tanpa meme seperti ini. Oke, kalau sudah, oke, siap, soal sudah, setting sudah, klik continue.
Silakan ditunggu beberapa saat rekan-rekan. Oke. Kalau proses sudah berhasil, maka rekan-rekan di sini di atas ada share link. Oke, coba kita share link. Nah, di sini Bapak Ibu, kita bisa share ke Google Classroom, Microsoft Teams, Twitter, Remind, Canva, dan Schoology. Tetapi biar tidak repot, kita bisa mengirimkan link ini secara mandiri ke anak-anak kita. Cukup Bapak Ibu copy link, kita tutup. Atau di sini, di sebelah kanan ini Bapak Ibu bisa klik copy link. Baik, di bawahnya ini ada kode soal. Kalau anak-anak kita menggunakan aplikasi Quizizz di HP mereka, mereka tinggal masuk aplikasi kemudian memasukkan kode soal ini, maka akan masuk ke soal yang kita berikan. Baik, di bawahnya ini view quiz kalau kita ingin melihat quiz kita, dan ini flashcard kalau kita ingin melihat dengan model yang flashcard. Baik, kita belajar terlebih dahulu Bapak Ibu bagaimana men-share atau membagi soal kita pada siswa-siswi kita. Caranya tadi kita sudah klik link, ya, link diklik seperti ini. Kemudian Bapak Ibu ingin membagi link ini melalui apa? Misalkan yang lagi ngetren sekarang kan kita membagi soal melalui grup WA kelas misalkan. Baik rekan-rekan, selanjutnya silakan Bapak Ibu buka aplikasi WA web, kemudian silakan dicari kelas yang ingin Bapak Ibu share, kelas yang mana, misalkan kelas. Nah, ini saya punya beberapa kelas seperti ini. TB3 online kelas 5 misalkan. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa memberikan perintah kepada anak-anak kita, misalkan anak-anakku sekalian, silakan kerjakan soal berikut ini. Nah, ini standar Bapak Ibu bisa menambahkan kalimat-kalimat yang lain. Kemudian silakan paste di sini alamat Quizizz kita, kemudian enter atau kirimkan. Oke, jadinya seperti ini Bapak Ibu. Ketika anak-anak menerima link soal ini, bagaimana cara mereka mengerjakan? Mereka cukup mengklik link ini rekan-rekan. Mereka harus menunggu halaman Quizizz loading seperti ini. Kemudian ketika sudah muncul halaman pertama seperti ini, anak-anak diwajibkan untuk memberikan nama, beri arahan kepada mereka agar mereka memberikan nama lengkap, agar kita punya daftar nama siapa yang mengerjakan, siapa yang belum. Misalkan beri nama Sugeng. Kalau sudah, mereka diberi pilihan di sini. Apakah mau pakai musik? Kemudian apakah mau dibacakan soal jawabannya? Kalau kelas 1 ini sangat bagus, hidupkan Bapak Ibu. Kalau tidak, matikan saja. Sound effect apakah hidup atau tidak. Kalau mereka sudah selesai setting, anak-anak kemudian klik start game, mulai. Oke, kita lihat sebentar. Muncul halaman utama seperti ini rekan-rekan. Mereka tinggal mulai game atau start game. Baik rekan-rekan, ini adalah halaman utama dari soal yang kita kerjakan. Di atas ini ada timer, di mana anak-anak harus mengerjakan soal sebelum timer habis. Kemudian ketika mereka menjawab seperti ini misalkan, nah kalau salah akan langsung muncul jawabannya salah. Ini model soal kafirun termasuk golongan surat. Nah, kita mengisi di sini. Oke, submit atau kirim. Oke, jawabannya benar. Besar kecilnya huruf tidak berpengaruh di sini. Di sini peringkat. Kalau ada 4 anak, 5 anak yang mengerjakan, nanti mereka akan keluar peringkat keberapa. Ini. Oke, kalau benar tanda centang hijau. Ini power up. Anak-anak akan mendapatkan tambahan poin sehingga peringkatnya bisa menjadi naik Bapak Ibu.
Baik. Oke. Ini ayat yang keberapa? Kita pilih. Oke, kalau benar peringkatnya akan terus naik dan poinnya akan terus naik. Baik, ini cara mengerjakan soal menggunakan quizzes. Insya Allah ini jauh lebih interaktif dari model soal di form, dan anak-anak setelah saya praktekkan kayaknya lebih suka model soal seperti ini. Baik rekan-rekan, jika anak-anak sudah menyelesaikan soal mereka, maka di sini mereka akan di akhir mengerjakan mereka akan disuguhi halaman utama resume atau kesimpulan dari pekerjaan mereka. Yang pertama ini nama, kemudian di bawahnya accuracy atau ketepatan. Ini 57%, ini berarti nilai anak adalah 57. Persentase itu menunjukkan nilai. Kenapa? Karena persentase diambil dari jumlah soal yang benar dibagi total jumlah soal dikalikan 100. Maka itu adalah rumus penghitungan nilai. Maka persentase ini sama dengan nilai. Jadi anak-anak bisa tahu, kita kasih tahu bahwa 57% itu berarti nilai mereka adalah 57. Oke, klik here to refresh rank. Ini untuk ranking. Mereka bisa bermain lagi Bapak Ibu dengan mengklik play again, bermain lagi. Kalau mereka mencari kuis yang baru, ini kuis yang lain. Tetapi di bawahnya saya sampaikan seperti ini. Ini kalau kita menghidupkan pembahasan tadi, jika mereka nilainya jelek 57, mereka bisa belajar mandiri untuk mengikuti remedi mandiri. Caranya bagaimana? Mereka klik jawaban ini. Oh, jawab pertanyaan pertama, mereka menjawab ini. Benar, berarti benar. Oke, next. Nah, ini jawabannya adalah Al-Maun, sedangkan si siswa menjawab Al-Falaq. Nah, seperti itu. Berarti nanti kalau pertanyaan kedua mereka akan jawab Al-Maun. Kemudian yang ketiga, jawabannya ini, anak menjawab ini, tetapi jawabannya ini. Mereka bisa belajar. Yang keempat, oh jawabannya Makiyah. Terus seperti itu sampai selesai. Kalau sudah mereka bisa mengakhiri ini, kemudian bisa langsung remedi Bapak Ibu. Bisa kita kasih keterangan supaya mereka belajar mandiri, kemudian mengikuti atau mengerjakan soal kembali. Seperti itu. Sangat mudah, sangat menarik untuk anak-anak. Anak serasa bermain, bukan serasa mengerjakan soal, sehingga soal ini jauh lebih menarik dan insya Allah juga akan lebih meningkatkan motivasi siswa. Kenapa? Karena setiap pekerjaan siswa akan di-ranking di sini. Mereka akan diadu dengan teman-teman sekelas mereka. Oke, seperti itu. Baik, saya kembali pada halaman quizzes.com. Soal yang kita share tadi seperti ini rekan-rekan. Bapak Ibu, setelah kita melakukan share soal, membagi link soal kita, apakah kita harus tetap menghidupkan ini? Tidak Bapak Ibu, silahkan ditutup boleh, ditinggal boleh dan sebagainya. Link soal akan tetap bisa diakses oleh anak-anak. Bapak Ibu, bagaimana kalau Bapak Ibu ingin melihat hasil dari kuis kita? Siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, dan berapa nilai yang mereka dapatkan? Bapak Ibu bisa masuk ke menu report. Oke, ke menu report di sini. Kemudian Bapak Ibu akan disuguhi report di sini. Ini laporannya. Masih satu orang yang mengerjakan, kemudian nilainya adalah 57% atau 57. Untuk melihat detail dari laporan ini silakan diklik rekan-rekan. Kita akan diberi laporan seluruhnya. Pada halaman ini kita akan diberi laporan lengkap, siapa yang sudah mengerjakan, siapa yang belum, dan berapa nilainya.
Ini karena hanya satu, maka hanya satu. Nanti kalau ada 10, di bawahnya ini akan muncul 10 nama. Kalau 20 nama. Oke. Ini kalau laporan berdasarkan pemain atau siswa yang mengerjakan. Kalau berdasarkan pertanyaan, nah seperti ini nanti. Pertanyaan nomor 1, berapa yang menjawab benar, berapa yang menjawab salah. Pertanyaan nomor 2 seperti itu dan seterusnya. Ini bisa kita ambil sebagai laporan analisis ulangan. Overview. Nah, ini menunjukkan seluruh siswa nanti, anak-anak itu mengerjakannya, question atau pertanyaan 1 mereka benar atau tidak dan sebagainya ada di sini. Kemudian rekan-rekan, di sebelah kanan ini kita diberi 2 pilihan. Apakah kita mau memprint ataukah mendownload laporan hasil pengerjaan siswa ini. Kalau Bapak Ibu ingin mendownload laporan hasil pengerjaan siswa, klik download. Ditunggu sampai proses download berhasil. Oke, muncul seperti ini. Klik save. Baik rekan-rekan, berarti proses downloading daftar nilai sudah berjalan. Kita lihat di sini. Oke, ini daftar nilainya. Silakan kita klik untuk melihat isinya seperti apa. Baik. Inilah laporan dari pekerjaan siswa. Karena masih 1 yang mengerjakan, maka di sini hanya 1 yang muncul. Nanti kalau ada 10, maka ke samping kanan akan ada 10 nama. Dan analisis juga muncul di sini rekan-rekan, analisis ulangannya. Soal ke-1 benar atau tidak, soal kedua berapa jumlah orang yang benar dan sebagainya. Kan sangat memudahkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu membuat administrasi pembelajaran, terutama analisis ulangan harian atau analisis penilaian. Di sebelah kanannya ini kelas level, ada player level atau level per siswa. Nah, seperti ini. Di sini skornya berapa, kemudian nilainya berapa, 57 ini, mereka mengerjakan kapan, kemudian info yang lain apa. Ini akan muncul seperti ini. Kalau ada 10, 20 murid, maka ke bawah akan ada 20 nama di sini Bapak Ibu. Jadi sangat praktis. Kita hanya tinggal membuat soal, menunggu siswa merespon mengerjakan soal kita, kemudian kita bisa merekap dan mendownload nilai berikut dengan analisis penilaiannya. Dan itu akan sangat memudahkan, membantu kita dalam membuat administrasi pembelajaran. Baik, itu cara mendownloadnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, apakah jika kita tutup soal kita akan menghilang? Tidak rekan-rekan. Perlu saya sampaikan sekali lagi bahwa Quizizz ini adalah penulisan soal online. Oke Bapak Ibu, soal online, maka segala sesuatu yang kita buat di sini akan tersimpan secara otomatis secara online. Dimana kita ingin menemukan kuis kita, masuk pada tab My Quizizz. Nih. Nah, seluruh kuis yang Bapak Ibu buat itu akan muncul di halaman ini. Berapapun yang ingin Bapak Ibu buat, silakan dibuat, maka akan tampil di halaman My Quizizz ini. Kapanpun bisa Bapak Ibu share, kapanpun bisa Bapak Ibu hentikan. Yang sudah ternilai bisa Bapak Ibu copy, kemudian di share lagi ke orang yang lain. Bisa seperti itu rekan-rekan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan tentang teknik pembuatan soal menggunakan Quizizz. Semoga soal menggunakan Quizizz ini bisa memberikan variasi soal kepada kita sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar dan juga bisa menghilangkan kejenuhan mereka dalam menghadapi pandemi COVID-19. Terima kasih. Mungkin setelah ini ada pertanyaan, kami persilahkan. Monggo Ustadz. Baik. Terima kasih Pak Sugeng.
Gimana teman-teman? Ini materi tentang kuisis sudah disampaikan oleh Pak Sugeng, pemateri kita hari ini. Dan silakan teman-teman yang mau menyampaikan kesulitan-kesulitannya, dipersilakan. Yang mau tanya bisa angkat tangan atau chat di bawah ini, Bapak Ibu bisa chat atau gimana, langsung pakai suara, Bapak Ibu. Ya, Pak. Assalamualaikum. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo Pak. Pak, sangat menarik bahasan hari ini kami dari Kencong masih bingung untuk di pengaturan apa untuk PR itu, Pak. Ya. Berpikir bahwa di sisi ini hanya bisa sama-sama janjian gitu antara peserta didiknya, tapi ternyata tadi bisa apakah kita gurunya itu juga harus aktif kuisisnya atau tidak? Oh, dengan membagikan link saja. ya, Itu. ya. Saya juga. Terima kasih Pak. Sami-sami Pak. Terima kasih Ustadz yang dari Kencong. Ini enaknya teknologi Pak. Sekali kita setting, jalan, kemudian link kita bagikan ke anak-anak, laptop kita matikan, semuanya kita matikan, gurunya tidur-tiduran bisa. Jadi kita nggak usah standby, biarkan aja anak-anak ngerjakan. Nanti misalkan besok pagi jam 8 kita buka lagi, jangan masuk kuisis, masuk ke hasil, jangan tinggal lihat siapa aja yang sudah mengerjakan kemarin. Seperti itu. Jadi guru nggak usah nungguin, nggak usah aktif Pak. Yang penting di-share selesai, anak ngerjakan, kita tinggal, nggak masalah. Seperti itu yang dari Kencong. Satu lagi Mana? Oke, gimana Pak? Ini kan Pak, tadi saya kelewatan Pak yang mengambil hasilnya mereka itu di Oke. yang itu lupa saya Pak. Kelewatan Pak, mohon maaf. Siap. Oke, saya sampaikan ulang sedikit Bapak Ibu. Mungkin rekan-rekan juga ada yang ketinggalan. Pak Yahya saya sampaikan lagi nggih Pak Yahya. Saya share kembali. Yeah. Nah, misalkan gini rekan-rekan. Biar simulasi sekalian. Saya tutup semuanya. Saya sudah share ke anak-anak. Semuanya saya tutup, komputer saya matikan. Misalkan seperti itu. Besok pagi saya ingin mengecek siapa yang sudah mengerjakan. Maka saya masuk lagi ke sini, quizzes.com. Kemudian saya login lagi, rekan-rekan. Masuk seperti ini. Oke. Kemudian saya akan mengklik hasil. Jadi kalau tadi kita membuat kuis baru, sekarang hari kedua kita akan mengecek anak-anak siapa yang mengerjakan, berapa nilainya. Silakan di sini di sebelah kiri klik hasil Bapak Ibu. Klik hasil. Kemudian pilih soal yang mana yang Bapak Ibu ingin lihat hasilnya. Yang tadi saya share untuk latihan itu yang ini rekan-rekan. Pelajaran 1 kelas 6. Klik ini. Di sini pun sudah ada total pemain hanya 1. Oh, berarti anak-anak yang mengerjakan masih 1. Saya lihat lagi yang bawah. Yang ini PAI kelas 5 semester 2. Yang ngerjakan 31 orang. Kemudian yang bawahnya ada 47 orang dan sebagainya. Seperti itu. Kalau saya ingin melihat hasil dari ini siapa saja mengerjakan, coba saya ambil yang banyak ini. Misalkan saya ingin melihat yang ini. Klik saja. Klik, maka akan muncul di sini Bapak Ibu, di sini muncul. Nah, ini nama-nama anak yang sudah mengerjakan, muncul semua di sini. Persentase ini merupakan nilai yang ia dapat. Nah, seperti ini. Oke, saya keluar lagi. Kemudian nomor 2 Kanaya. Saya klik misalkan, nah ini dia salahnya di nomor 3 dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu cara melihat nilai. Kemudian saya tunjukkan lagi bagaimana kalau Bapak Ibu ingin mengambil nilai ini. Kalau Bapak Ibu ingin mengambil nilai ini menjadi Excel, kita rekat, klik unduh di sini. Klik unduh, ditunggu sebentar. Nah, unduhan akan muncul di sini. Bapak dari Kencong tadi
Ini akan jadi analisis soal, Bapak Ibu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini dari seluruh anak yang menjawab, ternyata jawaban nomor 1 ini 14 yang salah, 14 benar, 17 salah. Jadi per anak akan muncul seperti ini. Ini kan biasanya diminta oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah dan pengawas untuk analisis soal. Nah, ini bisa kita serahkan. Ila, Kanaya benar, Nikita salah, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini rekap nilainya. Ini player level. Saya tunjukkan. Di sebelahnya kelas level, analisis per soal, ada player level. Di sebelahnya ini ada tab baru. Nah, ini accuracy-nya. Ini nilai yang didapat anak. Ila dapat 100, Kanaya 96, Nikita 96, dan sebagainya. Persentase ini sama dengan nilai yang didapatkan oleh anak-anak. Tinggal Bapak Ibu nanti hilangkan aja untuk persentasenya yang ada di belakang ini. Seperti itu cara mendapatkan nilai dan melihat nilai dari siswa-siswi kita yang sudah mengerjakan soal kuisis ini. Ini kenapa kok warnanya seperti ini? Karena dia di bawah 75 Bapak Ibu. Karena di bawah 75 maka dia dianggap di bawah KKM. Jadi warnanya diberi warna yang lain seperti ini. Oke, seperti itu Bapak Ibu. Cara melihat nilai. Jadi Bapak Ibu nggak usah standby nunggu ini terus, tidak. Selesai kirim, biarkan anak-anak mengerjakan, Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas yang lainnya. Ini ditutup nggak masalah. Nanti besok login lagi. Ternyata masih sedikit. Besoknya Bapak Ibu login lagi, lihat lagi hasil di sini. Maka bisa seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa menindaklanjuti hasil penilaian ini kepada putra-putri atau murid-murid Bapak Ibu sekalian. Oke, seperti itu jawabannya. Bapak dari Kencong, gimana? Bagaimana Pak Kencong ini? Oke, ya. Alhamdulillah. Ya, ini bisa dilanjut pertanyaan berikutnya Pak. Bisa ditutupnya Pak Kencong. Pertanyaan dari Pak Akbar. Mohon diterangkan juga bagaimana cara untuk mengerjakan soal atau game. Oke, siap. Baik, Bapak Ibu. Bagaimana agar anak bisa mengerjakan game? Baik. Saya share lagi. Seperti ini, nggih, Bapak Ibu. Baik. Tadi kan soal yang ini, rekan-rekan, nggih. Soal ini sudah kita jadikan PR, bentar. Kemudian lanjutkan, nggih. Ini tadi sudah kita setting. Kemudian copy link yang di sini, Bapak Ibu, salin link. Atau di sini di luar ini sudah ada salin link, nggih, salin link. Nah, link ini kemudian Bapak Ibu bagikan ke anak-anak melalui WA misalkan. Yang keren kan? Saya ke WA ini WA. Oke. Misalkan saya taruh di catatan saya. Kalau Bapak Ibu misalkan punya kelas, WA kelas ya sudah langsung. Misalkan di kelas 6. Nah ini kelas-kelas murid-murid saya Bapak Ibu, kelas 6, kelas 1 dan sebagainya. Tetapi biar mereka tidak salah mengerjakan, saya taruh di catatan. Ini hanya contoh. Nah misalkan Bapak Ibu kirim ke anak-anak, silahkan kerjakan soal berikut misalkan. Kemudian linknya pastekan ke sini nggih Bapak Ibu, klik paste ke sini. Kemudian enter biar terkirim. Seperti ini. Oke. Nah, anak-anak yang menerima link ini rekan-rekan, anak-anak hanya tinggal mengklik ini saja. Mereka klik ini, klik, otomatis mereka akan dibawa ke halaman soal. Mereka bisa mengklik ini menggunakan handphone, maka akan masuk di handphonenya ke halaman soal kita. Kita tunggu. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Bagaimana Pak Khairul Anwar? Saya kira sudah cukup jelas yang disampaikan oleh Pak Sugeng, sehingga nanti bisa langsung dipraktekkan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Sugeng dari Pak Nizam Sendawa. Ya. Bagaimana agar orang lain dapat mengcopy
ngedit melihat hasil soal yang kita buat. Nah, ini. Orang lain dapat mengcopy, mengedit. Oh, soalnya. Oke. Ya. Siap. Baik. Kita share screen lagi, Bapak Ibu. Ini. Baik. Kita akan masuk pada kuis. Oke, rekan-rekan. Ini kuis yang sudah saya buat tadi. Nah, di sini, Bapak Ibu, di sini, di atas ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin membagi soal ini kepada rekan-rekan yang lain, maka jangan jadikan PR, jangan pakai yang ini. Bukan. Tetapi Bapak Ibu bisa membaginya melalui ini. Bagikan ini. Ini Bapak Ibu. Saya ulang. Di atas ini, klik bagikan. Bagikan dengan instruktur lain, bagikan dengan guru lain. Klik di sini. Bisa Bapak Ibu masukkan emailnya. Ya, biar nanti ada pemberitahuan ke email. Atau ini, klik di bawahnya ini, opsi pembagian lainnya. Klik di sini. Kemudian duplikat link. Nah, duplikat link ini Bapak Ibu, ini jenengan copy. Copy. Kemudian, saya ulang, ini copy. Kemudian, Bapak Ibu kirimkan link ini kepada rekan-rekan sekalian. Misalkan nanti Kabupaten Jember ditugaskan dengan masing-masing soal yang berbeda, tema berbeda. Nanti Bapak Ibu bisa bagi-bagi dengan temannya seperti ini. Oke, kemudian Bapak Ibu masuk WA, bisa melalui WA, laki-laki melalui WA, misalkan link, tulis saja link berbagi tema pelajaran 1 kelas 6. Nah, Bapak Ibu pastekan alamat link tadi, kemudian enter. Rekan-rekan yang ingin mengedit dan memiliki link itu tinggal klik di sini. Nah, klik, mereka akan otomatis masuk ke halaman mereka sendiri, rekan-rekan di sini ya. Ini nggak akan saya lagi. Kalau misalkan Pak Yahya yang membuka link tadi, maka ini akan jadi akunnya Pak Yahya, dan Pak Yahya sudah memiliki soal ini. Seperti itu. Dan soal ini sudah menjadi miliknya Pak Yahya. Silakan Pak Yahya nanti mengedit soal ini, kemudian bisa dipakai untuk kepentingannya Pak Yahya sendiri. Seperti itu, Bapak Ibu. Sehingga nanti Pak Yahya dan Pak Hafidz, nanti kalau rekan-rekan membuat soal, silakan minta link seperti ini. Yes, minta link admin yang bisa diedit seperti ini, dibagikan ke seluruh rekan-rekan se-Jember. Jadi yang butuh tinggal klik, mereka akan bisa seperti ini, edit nama-nama dan sebagainya, identitas, nama dan sebagainya melalui grup edit ini. Kemudian bisa dipakai sendiri-sendiri di rumah, di sekolahnya masing-masing. Seperti itu Pak Yahya jawabannya untuk membantu orang yang lain. Sangat luar biasa, jadi bisa terbagi ke seluruh rekan-rekan se-Jember nanti Pak. Ya. Jadi itu Pak Nidom. Ini Pak Nidom sudah menjawab, terima kasih lewat chat.